pembangunan yang lambat di Pandeglang akibat selama ini investor masih melirik pembangunan di wilayah utara Banten. Maka dengan demikian kita mendorong kepada pemerintah untuk memberikan insentif terhadap investor untuk memberikan kemudahan. Ya, kemudahan itu yang meliputi perizinan dan non perizinan. Terlepas daripada ada kontra daripada masyarakat, tetapi kita meyakini bahwa dengan adanya investasi maka itu akan menimbulkan atau mengakibatkan perubahan yang positif terhadap perekonomian. Dengan adanya investasi maka itu akan menyerap tenaga kerja. Dengan adanya investasi maka akan ada peningkatan daya beli masyarakat. Beda dengan kalau misalnya tidak investasi, itu akan kering kerontah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Mutaha di program Ngode Ngobrol bareng anggota DPRD Provinsi Banten. Kali ini saya menghadirkan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang kini tugas di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Anda Suhanda SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jelang kesibukan di DPRD harus tetap sehat ya Anda ya. Dan menjelang sosialisasi untuk tahun 2024. Tahun 2024 itu yang paling penting. Penting. Ya Pak Anda, banyak orang yang tentunya sudah tahu dengan posisi Pak Anda sebagai anggota DPRD Provinsi Banten ya, tapi mungkin masih sedikit yang tahu bagaimana perjalanan Pak Anda hingga sekarang duduk sebagai wakil rakyat. Awal mula masuk Partai Gerindra seperti apa itu Pak? Ya, saya belum pernah dulu itu bermimpi untuk menjadi anggota dewan. Bahkan politik di dalam kehidupan saya itu suatu hal yang asing. Karena sebagian besar daripada kehidupan saya, masa remajanya itu saya habiskan di luar negeri. Di luar negeri? Ya, yaitu di Saudi Arabia, di mana saya sebagai kebetulan ASN di sana, di Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah setelah saya mengundurkan diri, saya memang bercita-cita ingin pulang ke tanah air dan mengabdikan diri di Banten, bagaimana supaya kita itu punya peran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saya sebagai anggota dewan dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat masyarakat. Dan kini terwujud ya, dirasa. Alhamdulillah terwujud. Ya sangat jika dibandingkan dengan para politisi lain mungkin agak berbeda. Ini sudah menjadi ASN di Arab Saudi, bahkan memutuskan untuk pergi ke tanah air mengabdi untuk masyarakat. Nah, awal mula mengenal Partai Gerindra awalnya seperti apa Pak? Ya, saya diajak oleh salah satu petinggi Partai Gerindra ketika itu untuk pulang ke tanah air. Entah atas dasar apa, dia bilang Bapak harus pulang ke Indonesia dan saya harap Bapak menjadi anggota dewan. Saya jujur masih blank tentang politik dan saya mengikuti saja alur-alur yang digariskan oleh partai dan alhamdulillah terpilih menjadi anggota dewan, dan mudah-mudahan tahun 2024 nanti juga terpilih kembali, di mana saya akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Banten 1 yang meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Dua periode sebagai anggota DPRD Provinsi Banten? Satu periode. Satu periode saja di provinsi, dan saya merasa cukup sudah menjadi anggota DPR Provinsi satu periode saja. Dan kebetulan partai mendorong juga ke Senayan, dan para elemen masyarakat, teman-teman, saudara-saudara, para kesepuhan juga mendoakan mudah-mudahan bisa naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi, ya, naik level ya. Kebijakan yang dibuatnya juga bukan hanya wilayah provinsi. Pak Haji, mungkin tadi kan sudah satu periode sampai sekarang ya menjadi anggota DPRD Banten dan bertugas di Komisi 5 di Komisi 5 yang bidangi dengan Kesra. Apa yang sudah dilakukan Pak Haji? Jadi Komisi 5 itu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau rakyat kita semua, mulai dari kesehatan, pendidikan, tenaga kerja,
kemudian soal tenaga kerjaan perempuan, kemudian yang berkaitan juga dengan pendidikan. Jadi Komisi 5 ini sangat mendominasi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, ya, terutama tentang kesehatan, ya kan, menjadi isu-isu yang selalu kita hadapi di setiap hari di masyarakat. Juga tentang pendidikan, bagaimana supaya derajat pendidikan di kita itu bisa meningkat, indeks pembangunan manusia kita supaya bisa meningkat, yang mengakibatkan banyak kaitan-kaitannya, mulai dari pengangguran, kemudian penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kita, Komisi 5. Seperti jodoh, jadi pulang dari Arab Saudi ingin mensejahterakan masyarakat dan duduk di Komisi 5 yang alhamdulillah, betul, mungkin ya arti saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memerankan diri yang kira-kira bermanfaat buat masyarakat, dan alhamdulillah mungkin peran itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saya untuk menjadi salah satu anggota dewan dari Dapil Pandeglang. Sebagai anggota dewan dari Dapil Pandeglang, tentu setiap bertemu dengan masyarakat pasti banyak aspirasi, Pak ya. Sejauh ini gimana Pak aspirasi masyarakat terhadap Bapak? Ya, memang Kabupaten Pandeglang ini adalah salah satu kabupaten yang cukup terbelakang, ya. Artinya dalam hal pembangunan itu masih terbelakang. Itu disebabkan karena mungkin ya pembangunan yang lambat di Pandeglang, akibat selama ini investor masih melirik pembangunan di wilayah utara Banten. Maka dengan demikian kita mendorong kepada pemerintah untuk memberikan insentif terhadap investor untuk memberikan kemudahan. Ya, kemudahan itu yang meliputi perizinan dan non perizinan. Ya. Kita bersyukur telah akan dibangun suatu kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Terlepas daripada ada kontra daripada masyarakat, tetapi kita meyakini bahwa dengan adanya investasi, maka itu akan menimbulkan atau mengakibatkan perubahan yang positif terhadap perekonomian. Dengan adanya investasi, maka itu akan menyerap tenaga kerja. Dengan adanya investasi, maka akan ada peningkatan daya beli masyarakat, karena orang-orang di sekitar kan berpenghasilan. Beda dengan kalau misalnya tidak investasi, itu akan kering kerontah. Ya. Misalnya kita bandingkan dengan daerah-daerah yang banyak investor masuk, ya, daerah-daerah industri seperti di Cilegon, di Tangerang, itu karena banyak investasi sehingga lapangan pekerjaan itu tersedia gitu. Mudah-mudahan saya mendengar di pemerintahan Kabupaten Pandeglang telah dibuatkan sekarang zona-zona industri baru. Zona-zona industri. Yang itu berarti akan kemungkinan ada investor-investor yang bisa masuk ke wilayah Kabupaten Pandeglang. Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks meningkatkan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Itu kita selalu mendorong baik secara formal maupun secara informal, melalui promosi-promosi yang dilakukan oleh pemerintah agar para investor itu menanamkan modalnya di Kabupaten Pandeglang sesuai dengan potensi yang ada, apakah itu bidang pariwisata atau mungkin industri atau mungkin industri pertanian dan lain sebagainya, yang notabene itu kalau untuk daerah Banten Selatan masih terbelakang, padahal potensinya luar biasa di bidang pariwisata misalnya di daerah Sumur, ya, di ujung kulon, itu pemandangannya nggak kalah dari pemandangan yang ada di Lombok. Tetapi karena mungkin promosi daripada pemerintah, kemudian penekanan infrastruktur juga yang masih baru-baru sekarang, ya mudah-mudahan sekarang sudah menggeliat lagi, ya, setelah kita telah diterjang oleh yang pertama dulu COVID, yang kedua oleh tsunami, ya. Isu tsunami atau momok atau ketakutan masyarakat terhadap tsunami juga mengurangi sektor pariwisata. Nah, dengan adanya kondisi sekarang, insya Allah sudah menggeliat dan kita berharap masyarakat juga dapat ikut serta di dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pariwisata ini. Bisa berinteraksi lah. Bisa berinteraksi. Yang baru mendatang.
sebagai Komisi 5 kan Pak Deglang juga terkenal dengan pelayanan kesehatan dan dalam tanda kutip belum maksimal begitu ya, karena banyak peristiwa yang tidak ditandu segala macam. Nah, sejauh ini sebagai anggota Dewan di Komisi 5, apa dukungan yang dilakukan oleh Bapak? Persoalan tandu itu adalah persoalan karena infrastruktur. Ya. Tidak mungkin ada pasien yang ditandu kalau infrastrukturnya baik. Karena sekarang kendaraan-kendaraan di masyarakat itu sudah banyak sekali dimiliki oleh masyarakat. Banyak keluarga-keluarga di setiap kampung itu yang memiliki 1, 2, bahkan 3 mobil kendaraan. Ya. Jadi kemudian kenapa pasien itu sampai ditandu? Karena infrastrukturnya tidak bisa dilalui oleh mobil, ya, tidak bisa dilalui oleh ambulan. Kalau misalnya infrastrukturnya itu bisa dilalui oleh ambulan, tidak akan lagi istilah pasien ditandu, ya kan. Dan mudah-mudahan kita selalu mendorong kepada pemerintah kabupaten, karena rata-rata infrastruktur yang sangat parah sekarang itu status jalannya adalah status punya kabupaten. Punya Kabupaten Pandeglang, ya, punya Kabupaten Pandeglang. Kita selalu mendorong pada teman-teman juga yang ada di Dewan Kabupaten untuk supaya penganggaran untuk infrastruktur yang memungkinkan untuk fasilitas kesehatan itu bisa segera terwujud gitu kan. Ya. Pak, kan di Komisi 5 mungkin ada keterbatasan wewenang ya, karena memang kan mitra kerja juga berbeda. Nah, biasanya di fraksi Partai Gerindra itu kan banyak juga yang bertugas di komisi yang lain. Nah, kiranya di fraksi itu kadang suka berkoordinasi nggak dengan anggota Dewan? Ya, kita suka berkoordinasi ya, yang berkaitan dengan infrastruktur, kita berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Komisi 4 ya. Tapi itu terbenturannya kepada status jalan. Ya. Kalau memang jalan itu adalah jalan lingkungan, itu biasanya kita bisa memfasilitasi dengan cara prasarana umum ya. Itu dengan pemasangan paving block. Tapi manakala jalan itu adalah jalan kabupaten, apabila buat, mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk peningkatan prasarana supaya tidak ada lagi pasien-pasien yang ditandu. Itu sangat memprihatinkan dan sekaligus memalukan. Ya, di zaman sekarang masih ada pasien yang ditandu, itu sangat memalukan. Ya. Jadi konsisten Pak akan terus berjuang untuk masyarakat. Kita konsisten, terutama daerah Pandeglang. Mudah-mudahan saya memiliki kemampuan yang bertambah untuk mensejahterakan Kabupaten Pandeglang, baik itu di bidang kesehatan ataupun di bidang lainnya, termasuk tadi yang berkaitan dengan problematika pendukung kesehatan. Ya, kita lihat bahwa jalan-jalan yang di daerah Patia misalnya, Pagelaran, itu sangat memungkinkan orang dalam keadaan emergensi membutuhkan pertolongan yang cepat. Tapi karena tidak ada dukungan infrastruktur yang memungkinkan, bisa jadi akan ada lagi tandu-tandu yang lain. Tandu yang berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, kita sangat prihatin. Mudah-mudahan bisa teratasi. Ya, bisa teratasi. Manakala kita bisa melobi, baik itu mungkin pusat, ya, dengan berbagai macam programnya, apakah itu intensif melalui dana perimbangan, dana insentif daerah. Mudah-mudahan itu bisa teratasi semuanya. Gitu. Ya, terbaru ini juga kan Pemprov Banten sudah mulai membahas anggaran perubahan Pak ya. Ya. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra, ya, apakah ada program yang memang didorong untuk tadi meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang begitu Pak? Ya, ya, kita untuk di bidang kesehatan fokus masih kepada misalnya peningkatan kualitas SDM daripada para kader. Ya. Bagaimana supaya para kader ini dengan kondisi yang sekarang, dengan undang-undang yang sekarang tetap ada, tetapi kualitas SDM-nya itu bisa lebih meningkatkan dengan cara penataran peningkatan kapasitas para kader. Gitu. Kemudian juga perhatian kita terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan posyandu. Apakah menyediakan peralatan-peralatan, itu misalnya alat timbang, kemudian meja dan lain sebagainya. Di samping juga penyegaran, penataran terhadap kader-kader posyandu yang notabene mereka itu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan ke depan
itu bisa seluruh kader Posyandu bisa kita rangkul, bisa kita tingkatkan sumber daya manusia sehingga bisa melayani masyarakat. Iya. Pak Andi, kan dari tadi kita bicara soal pelayanan masyarakat, soal kesehatannya. Seberapa penting SDM kader Posyandu untuk ditingkatkan dalam konteks pelayanan kesehatan di Yang pertama, dengan adanya perubahan peraturan dan undang-undang dari pemerintah, bahwa para kader itu tidak boleh memberikan pertolongan bersalin. Ya, jadi tidak ada lagi sekarang dukun-dukun paraji yang akan menolong persalinan. Bahkan sekarang para petugas kesehatan juga tidak boleh melakukan pertolongan persalinan di rumah. Pertolongan persalinan harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan dilakukan oleh minimal 6 tangan, yang artinya minimal oleh 3 petugas kesehatan, dan itu harus dilaksanakan di pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang sudah ditunjuk ataupun rumah sakit. Ya, mudah-mudahan tradisi ini sudah tersosialisasi tidak hanya oleh kita tapi juga oleh para petugas puskesmas, dan itu sudah berjalan, alhamdulillah perkembangan sudah baik. Sebagai wakil rakyat yang akan naik level nanti nih, iya. Apakah nanti perjuangannya masih sama Pak di DPR RI nanti yang akan diperjuangkan? Ya, kalau soal di mana kita di bidang apa itu mungkin tergantung pada yang menempatkan. Ya, kita yang pertama kan berharap dan berniat dulu mudah-mudahan kita bisa terpilih. Ya kan, selama ini ya mohon maaf, para elit yang terpilih di Dapil 1 itu memang dari keluarga elit. Ya, mudah-mudahan kita dari keluarga hamba sahaya bisa menjadi anggota dewan di pusat gitu. Asli warga Pandeglang. Asli warga Pandeglang. Ya, mudah-mudahan sudah deh. Ya, terima kasih Pak, Anda sudah memberikan mau berjuang ya untuk masyarakat Pandeglang dan sobat kabar. Saya mau berjuang dengan ikhlas, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat masyarakat. Mudah-mudahan nanti di level tertinggi juga bisa berbuat yang sama. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Haji Anda Suhanda SE, Dapil Kabupaten Pandeglang yang saat ini masih duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Banten di Dapil 5. Saksikan terus program podcast Kabar Banten bersama saya di channel Kabar Banten TV. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.